Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Chatrijat Tijani. Saya dari kelompok 4 akan membuat tugas video eh, dalam soal bab 4, yaitu buatlah sebuah program dalam bahasa C++ yang membaca n buah bilangan bulat secara berurutan dengan nilai n ditentukan oleh pengguna dan harus lebih dari 2. Data dimasukkan satu persatu dan langsung diproses. Program akan menghitung nilai tren berdasarkan perubahan data dengan ketentuan sebagai berikut. Jika suatu data membentuk puncak, data sebelumnya lebih kecil dan data sesudahnya lebih kecil, maka tren bertambah 2 dan jumlah puncak bertambah. Jika data membentuk lembah, data sebelumnya lebih besar dan data sesudahnya lebih besar, maka nilai tren berkurang 2 dan jumlah lembah bertambah. Jika data hanya mengalami kenaikan dari data sebelumnya, maka nilai tren bertambah 1. Dan jika mengalami penurunan, maka nilai tren berkurang 1. Selain itu, pengguna juga menentukan sebuah bilangan yang menyatakan berapa kali berturut-turut nilai tren bernilai negatif yang diperbolehkan. Program terus di Program harus dihentikan lebih awal apabila nilai tren bernilai negatif secara berturut-turut sebanyak jumlah tersebut, meskipun jumlah data belum habis dimasukkan. Eh, Di sini saya sudah membuat deskripsi programnya. Pertama, itu akan mulai, lalu pesan tempat untuk variabel n, limit negatif dan data lama, data sebelum, data sekarang, tren, puncak, lembah, dan lama negatif bertipe integer. Cetak pesan ke layar banyak data dan baca input ke variabel n. Lakukan validasi jika n kurang dari sama dengan 2, cetak pesan kesalahan dan meminta input ulang dengan n lebih besar dari 2. Cetak pesan ke layar, program akan berhenti jika nilai negatif selama beberapa perulangan, dan baca input ke variabel limit negatif. Lakukan validasi jika limit negatif kurang dari sama dengan 0, cetak pesan kesalahan dan minta input ulang hingga variabel tersebut lebih besar dari 0. Inisialisasi nilai tren, puncak, lembah, dan lama negatif dengan angka 0. Lalu lakukan perulangan untuk variabel i dari 1 sampai n. Cetak pesan ke layar data i dan baca input ke variabel data sekarang. Jika i sama dengan 1, isi data sebelumnya dengan nilai data sekarang. Jika i sama dengan 2, simpan data sebelum ke data lama, lalu isi data sebelum dengan data sekarang. Jika i lebih besar dari 2, lakukan pengecekan tren. Jika data sebelum jika data sebelum lebih besar dari data lama dan data sekarang, puncak, tambah tren sebanyak 2 dan tambah jumlah puncak. Jika data sebelum lebih kecil dari data lama dan data sekarang, lembah, kurang tren sebanyak 2 dan tambah jumlah lembah. Jika hanya naik dari data sebelumnya, tambah tren sebanyak 1. Jika turun dari data sebelumnya, kurangi tren sebanyak 1. Geser nilai isi data lama dengan data sebelum, lalu isi data sebelum dengan data sekarang. Perbarui durasi negatif jika tren kurang dari 0. Tambah lama negatif sebanyak 1, jika tidak, reset lama negatif ke 0. Cetak nilai sementara untuk tren, puncak, lembah, dan lama negatif. Jika lama negatif mencapai nilai limit negatif, cetak pesan menghentikan dan keluar dari perulangan. Cetak hasil akhir diikuti dengan nilai tren, total puncak, dan total lembah. Lalu selesai. Sedekatnya itu, pertama variabel n limit negatif bertipe integer. Data lama, data sebelum, data sekarang juga bertipe integer. Tren puncak lembah lama negatif integer i integer. Lalu mulai. Cetak banyak data, read n, kemudian masuk ke perulangan while. Cek kondisi apakah n kurang dari sama dengan 2. Kalau jika memenuhi, maka lakukan mulai program. Cetak ke layar banyak data harus lebih dari 2. Masukkan ulang banyak data. Lalu read kembali n. Kemudian n. Akhiri perulangan do. Jika ini masih kurang dari 2 atau kurang dari atau sama dengan 2, maka akan terus berulang di sini. Lalu program akan berhenti jika nilai negatif selama beberapa perulangan. Lalu kita akan read limit negatif, kemudian masuk ke perulangan while yang sama. Jika limit negatif kurang sama dengan 0, maka lakukan
mulai program, tulis cetak ke layar banyak perulangan harus lebih dari 0, harap masukkan ulang. Lalu cetak juga program akan berhenti jika nilai negatif selama beberapa perulangan. Read atau simpan nilai input untuk variabel limit negatif, kemudian akhiri program while. Lalu inisialisasi trend itu sama dengan 0, puncak sama dengan 0, lembah sama dengan 0, lalu lama negatif sama dengan 0. Masuk ke perulangan for. Di sini I sama dengan 1, to end, do, begin, cetak data I, kemudian read data sekarang. Jika I sama dengan 1, maka data sebelum diisi dengan nilai data sekarang. Selesai. Else if, jika I sama dengan 2, maka data lama diisi dengan data sebelum. Kemudian data sebelum diisi dengan data sekarang, and. Else lainnya, maka cek jika data sebelum lebih besar dari data lama, and, dan data sebelum lebih besar dari data sekarang, then maka tren akan ditambah 2, puncak akan ditambah 1. And lalu else if, jika data sebelum kurang dari data lama dan data sebelum kurang dari data sekarang, dan maka tren akan dikurang 2, lalu lembah akan ditambah dengan 1. And else if lainnya, jika data sekarang lebih besar dari data sebelumnya, maka tren akan ditambah 1. Dan else if data sekarang kurang dari data sebelumnya, dan maka tren akan dikurang dengan 1. Data lama sama dengan kemudian data lama akan diisi dengan data sebelumnya, kemudian data sebelumnya akan diisi dengan data sekarang. Lalu akhiri n untuk yang ini. N untuk else yang di sini. Akhiri program else yang di sini. Kemudian jika tren kurang dari 0, maka lama negatif sama dengan lama negatif ditambah 1. Jika tidak, maka lama negatif akan di-reset kembali menjadi 0. Lalu cetak nilai sementara, tren, cetak banyak puncak saat ini, cetak puncak, cetak banyak lembah saat ini, cetak lembah, cetak lama nilai negatif, cetak lama negatif. Kemudian jika lama negatif lebih dari sama dengan limit negatif, maka cetak ke layar, perulangan diakhiri karena nilai negatif selama cetak nilai variabel limit negatif, kemudian perulangan break keluar dari perulangan, kemudian uh, keluar dari for, fungsi for, kemudian langsung cetak ke layar hasil akhir nilai tren banyak puncak variabel puncak, banyak lembah variabel lembah, kemudian akhiri program. Namun jika ini tidak, if yang ini tidak memenuhi, maka akan program akan berakhir ketika I sama dengan N. I lebih dari N. I lebih dari N. Atau sudah tidak memenuhi perulangan sini. Baiklah, kita coba lihat flowchart-nya. Nah, di sini saat program dimulai, kita akan menginput N, kemudian cek kondisi N, apakah N kurang dari sama dengan 2. Jika iya, maka kita menginput ulang N, kemudian akan dicek lagi apakah N kurang dari sama dengan 2. Jika N sudah
lebih dari 2, maka kita akan menginput limit negatif. Lalu cek apakah limit negatif itu kurang dari sama dengan 0. Ya, jika iya, maka limit negatif akan di input ulang. Kemudian cek lagi. Jika sudah lebih dari 0, maka akan inisialisasi tren puncak lembah dan lama negatif itu sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke perulangan for. Di sini, I sama dengan 1 to N. Kita akan menginput data sekarang, nilai untuk variabel data sekarang, kemudian akan dicek. Ketika akan masuk ke perulangan if, ketika I sama dengan 1, maka ketika I sama dengan 1, maka data variabel pada data sebelumnya akan diisi dengan variabel data sekarang. Kemudian jika data sekarang, lalu akan langsung ke if trend, akan cek apakah tren kurang dari 0. Jika tidak, di sini kan trennya masih 0, tidak memenuhi, maka lama negatif itu ini akan tetap 0. Kemudian akan mencetak tren puncak lembah lama negatif, lalu akan cek lagi apakah lama negatif lebih dari sama dengan limit negatif. Di sini karena lama negatifnya masih 0 dan limit negatifnya kita input, jadi itu tidak memenuhi. Maka akan lanjut perulangannya I++, perulangan akan lanjut ke perulangan I di sini, I++, maka I-nya akan sama dengan 2. Lalu I sama dengan 2 to N, maka input data sekarang, lalu cek apakah I sama dengan 1. Tidak, maka cek apakah I sama dengan 2. Ya, maka data lama itu akan sama dengan diisi dengan data sebelumnya. Lalu data sebelum akan diisi dengan data sekarang. Kemudian akan lanjut lagi, cek apakah tren kurang dari 0. Karena trennya masih 0 di sini, maka ini akan false. Lama negatif akan tetap 0, kemudian akan mencetak tren puncak lembah dan lama negatif. Yang mana di sini cetak ke layar, di sini nilainya masih 0, masih 0 semua. Kemudian lama negatif itu cek apakah lama negatif lebih dari sama dengan limit negatif. 0 apakah 0 lebih dari sama dengan limit negatif. Limit negatif itu tidak boleh 0, maka false. Kemudian I++, berarti I2 ditambah dengan 1, maka 3. 3, I sama dengan 3 to N, maka kita input variabel data sekarang, cek apakah I sama dengan 1, false. Lanjut ke kondisi kedua, cek apakah I sama dengan 2, false. Maka lanjut ke sini. Data sebelum lebih besar dari data lama, apakah data sebelum lebih besar dari data lama dan data sebelum lebih besar dari data sekarang? Jika iya, maka tren akan ditambah dengan 2. Kemudian puncak akan ditambah 1. Nah, kemudian akan ke sini data lama sama dengan data sebelum. Lalu data sebelum sama dengan data sekarang. Diisi dengan data sekarang. Kemudian akan cek lagi tren di sini. Lalu begitu selanjutnya, jika di sini false, maka cek apakah data sebelum kurang dari data lama dan data sebelum kurang dari data sekarang. Jika iya, trennya akan dikurang 2, lembah akan ditambah 1. Kemudian jika false juga, maka data sekarang itu apakah data sekarang lebih besar dari data sebelumnya? Jika iya, tren ditambah 1. Jika tidak, cek apakah data sekarang kurang dari data sebelumnya. Jika iya, tren akan dikurang 1. Jika tidak, maka akan langsung data lama sama dengan data sebelumnya sama dengan data sekarang. Di sini jika
kondisi yang ini memenuhi, maka halaman negatif akan ditambah 1. Kemudian mencetak ini ke layar, cek kondisi. Jika halaman negatif tersebut sudah jika halaman negatif lebih dari sama dengan limit negatif, maka nah, akan mencetak limit negatif ke layar, kemudian cetak tren puncak lembah ke layar, kemudian program akan langsung berakhir. Jika masih false, maka akan terus melakukan perulangan hingga i tidak memenuhi variabel ini atau i-nya lebih dari n. Jika perulangan for nya sudah tidak memenuhi, maka false, di sini false, dan akan langsung berakhir. Program akan end. Nah, salah nih. Seharusnya ini salah. Seharusnya ini ke sini dulu. Nah, nah, ini yang benar. Baiklah, kita langsung saja ke programnya. Di sini sudah ada programnya. Pertama itu ada include stream untuk memanggil input output stream. Kemudian using namespace std agar kita tidak perlu mengulangi std di setiap penggunaan in atau cout. Lalu kita akan in main itu untuk memulai program C++-nya. Pertama, kita deklarasikan variabel n, limit negatif, data lama, dan data sebelum, dan data sekarang itu bertipe integer. Kita cetak ke layar banyak data, kemudian kita simpan nilai n yang diinput dari keyboard. Kemudian cek dengan perulangan while, agar karena n tidak boleh lebih dari karena n harus lebih dari 2, maka kita akan cek dulu nilai n yang diinput tersebut, apakah n-nya lebih dari 2 atau kurang dari sama dengan 2. Di sini kita lihat apakah n-nya kurang dari sama dengan 2. Jika n-nya kurang dari sama dengan 2, maka kita akan menginput ulang nilai n-nya. Nah, lalu di sini program akan berhenti jika negatif selama beberapa perulangan. Di sini kita akan menginput nilai limit negatif, di mana limit negatif ini untuk jumlah urut berapa kali limit negatif yang bisa tampil di layar agar programnya bisa berakhir. Nah, di sini cek dulu apakah limit negatif yang diinput itu kurang dari sama dengan 0. Jika iya, maka kita akan disuruh untuk menginput kembali nilai pada variabel limit negatif. Lalu di sini kita inisialisasikan variabel trend, puncak lembah lama negatif bertipe integer dan sama dengan 0. Baru masuk ke perulangan for. Di sini inisialisasikan i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Lalu pada perulangan ini kita akan selalu menginput data sesuai dengan perulangan i-nya. Ketika i sama dengan 1 berarti data ke 1. Kita input data ke 1. I sama dengan 2 maka data kedua. Dan seterusnya. Karena i sama dengan 1, otomatis if ini akan langsung berjalan di perulangan pertama. Jadi data sebelum itu akan disimpan nilai dengan nilai data sekarang. Kemudian akan langsung lompat ke sini. Cek. Jika tidak, maka lama negatif masih tetap 0. Kemudian cout ke layar ini. Lalu cek kondisi ini. Jika tidak, maka balik lagi ke perulangan i. Nah, jika i sama dengan 2, data lama itu akan diisi dengan data sebelumnya. Data sebelumnya akan diisi dengan data sekarang.
Ini itu untuk menyimpan nilai data 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 sekarang, data sebelum dan data sebelum data sebelum. Lalu untuk else ini adalah ketika i-nya sudah lebih dari 2. Maka perulangan for akan terus di if yang ini ketika i-nya sudah lebih dari 2. Nah, if yang ini berguna untuk mengecek jika data sebelumnya lebih besar dari data lama dan data sebelumnya lebih besar dari data sekarang, itu kan berarti dia puncak. Maka puncaknya ditambah 2 dan nilai tren tadi jika dia puncak maka akan ditambah 2. Sorry, untuk puncak dia akan ditambah 1. Kemudian jika if ini tidak memenuhi maka kita cek lagi apakah data sebelumnya kurang dari data lama dan data sebelumnya kurang dari data sekarang. Ini kan dia membentuk, berarti dia membentuk lembah. Nah, berarti di sini variabel lembah akan ditambah 1. Kemudian tren karena lembah, karena tadi di soal ketika membentuk lembah maka nilai trennya harus dikurang dengan 2. Lalu jika tidak, cek lagi. Lalu cek lagi apakah data sekarang eh, apakah data sekarang itu lebih besar dari data sebelumnya. Jika data sekarang itu lebih besar dari data sebelumnya, maka tren itu akan ditambah dengan 1. Lalu di if yang ini cek apakah data sekarang itu kurang dari data sebelumnya. Jika kurang dari data sebelumnya, maka trennya hanya akan dikurang 1. Kemudian eh, variabel data lama akan diisi dengan data sebelum. Lalu data sebelum akan diisi dengan data sekarang. Lalu keluar dari else yang ini. If yang ini gunanya itu cek apakah tren kurang dari 0. Jika trennya itu negatif atau dia membentuk lembah selama lembah gitu kan. Misalnya pada data pertama itu dia membentuk lembah kan otomatis trennya min 2. Maka lama negatif itu akan ditambah dengan 1. Variabel pada lama negatif, nilai variabel pada lama negatif itu akan ditambah dengan 1. Jika tidak, maka lama negatif akan tetap 0. Lalu cetak ke layar tren, puncak, lembah, dan lama negatif. Kemudian cek lagi eh, if yang ini gunanya agar jika terjadi perulangan eh, min sebanyak limit negatif, maka ini programnya harus dihenti dengan paksa. Walaupun perulangan pada for pada i ini belum sampai ke n. Nah, jika memenuhi ini, maka akan memberhentikan paksa perulangan for. Kita coba contoh, coba run programnya. Nah, di sini banyak data, misalnya banyak data, kita isi dengan 1. Nah, maka akan ditulis banyak data harus lebih dari 2, harap masukkan ulang. Kita coba 5. Program akan berhenti jika negatif selama berapa perulangan? 2 misalnya. Misal data per 1 itu 3, data kedua itu 4, data ketiga itu 2. Ini kemungkinan akan membentuk puncak. Nah, kan berarti nilai trennya itu 2. Kemudian puncaknya akan ditambah 1. Lalu jika kita turun lagi, 2 ini menjadi 1, maka nilai sementara ini akan dikurang dengan 1. Nilai trennya akan dikurang 1, lalu banyak puncak saat ini. Ini akan tetap 1, banyak lembah masih tetap 0, lama nilai negatif masih 0. Nah, kan? Nah, jika ini kita naik, 2 lagi misalnya, maka ini akan membentuk lembah, nilai lembah akan sama dengan 1, kemudian nilai sementara ini akan dikurang 2, lalu nilai sementara ini akan min 1, lalu lama nilai negatif akan 1 harusnya. Nah,
Kan di sini nilai sementaranya min 1, banyak puncak saat ini 1, banyak lembah saat ini 1, lama nilai negatif 1. Maka hasil akhirnya nilai sama dengan min 1. Banyak puncak 1, banyak lembah 1. Nah, misalnya kita banyak data 5. Lalu berhenti jika negatif selama berapa perulangan coba sama 2. Data pertama misalnya 3, lalu 2, lalu 3 lagi. Nah, nilai sementara 2. Lalu kita isi 2 lagi, kita isi 3. Oke, kita coba ulang bentar ya. Coba banyak datanya kita isi 7 saja, 7. 8 lah, 8. Kemudian 2, ini 2. Ini 3 lah. Misalnya isi 3, isi 2, isi 3, 1, isi 2. Nah, di sini kan ada 2 kali berturut-turut. Misalkan kita eh, 1, 3. Oke, salah. Maksud saya itu begini. 6, 2. Nah, sini 3, 2, 3, 2. Ulang. Nah, misalnya di sini kita isi 5, kemudian sini 2, kita isi 4, 5, 3, 2, aduh, di sini 5, ini kita isi 2, ini kita isi 3, 2, 1, 0. Nah, di sini kan data nilai minnya berurutan 2 kali. Sesuai dengan ini, maka programnya akan berhenti paksa walaupun dia masih ke data keempat. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.